Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Podcast Asyik, Asia Satu Terbaik. Selamat datang di Podcast Asyik. Mari kita belajar dan berkembang bersama untuk menjadi lebih baik. Edisi episode kita yang ketiga kali ini, kita mengangkat tema peranan pimpinan pusat IGABA dalam meningkatkan profesionalisme guru. Dan alhamdulillah kali ini saya ditemani dua orang hebat narasumber yang langsung saya datangi ke kota Jakarta, ya. Beliau berdua adalah pimpinan pusat Ikatan Guru Aisyah Bustanul Atfal se-Indonesia. Pertama kita kenalan dulu ini dengan Ketua PPI GABA. Beliau Ibu Eka Sri Pujianti MPD. Beliau merupakan PPI GABA periode berapa? 2024-2029. Selain menjadi pimpinan pusat IGABA, beliau juga merupakan Kepala Sekolah TK Aisyah 1 TK Aisyah 21 Rawamangun, Jakarta Timur. Selain itu, beliau juga seorang guru pamong PPT dan menjadi narasumber diklat berjenjang. Wow, keren sekali ya. Selain itu, beliau juga anggota BAN PDM DKI Jakarta dan ibu dengan 2 orang anak. Selamat malam ya Bu Eka, sehat? Selamat malam Mbak Zaza. Uni Zaza. Uni Zaza. Oke, alhamdulillah. Yang satu lagi beliau adalah Ibu Sri Sundari MPD. Ya, beliau merupakan Sekretaris 1 Pimpinan Pusat Ikatan Guru Aisyah Bustanul Atfal. Beliau juga merupakan seorang Kepala Sekolah Aisyah 45 Cengkareng yang merupakan salah satu sekolah penggerak Angkatan 3 di daerah Jakarta Barat. Kemudian beliau juga narasumber Aisyah dan sering menjadi moderator Kemdikbud. Oke, dan satu lagi nih ibu dengan 3 orang anak dan 1 orang cucu, Masya Allah, awet muda ya. Oke, kali ini kita akan bincang-bincang dulu dengan beliau berdua. Yang pertama langsung aja nih kepada Ketua PPI GABA. Sebenarnya Bu Eka selaku Ketua PPI GABA, gimana sih peran Bu Eka selaku Ketua untuk meningkatkan profesionalisme guru di Indonesia, khususnya guru-guru Aisyah? Ya. Terima kasih Mbak Zaza. Jadi kita berawal dulu dari IGABA itu begitu ya. IGABA itu kan kepanjangan dari Ikatan Guru Aisyah Bustanul Atfal yang terlahir pada tahun 1997 begitu ya. Nah, hari ini IGABA berusaha untuk mandiri menjadi organisasi profesi tentunya, di mana kami punya puluhan ribu guru-guru yang memang tersebar dari Sabang sampai Merauke di Indonesia. Banyak ya? Ya, tapi guru-guru yang kami bina, guru-guru yang menjadi anggota kami adalah guru-guru yang memang khusus Aisyah, gitu. Khusus Aisyah di PAUD-nya, mulai dari kelompok bermain, TK, begitu ya. Bahkan kalau lembaga itu memiliki taman pengasuhan anak ataupun taman pendidikan Al-Quran, selama dia memakai label Aisyah, maka mereka bisa tergabung dalam IGABA tersebut, Ikatan Guru Aisyah, betul. Nah, kami sebagai organisasi profesi tentu yang menjadi tujuan utama kami adalah meningkatkan kompetensi guru PAUD Aisyah khususnya, begitu. Dengan segala macam program-programnya. Oke, programnya nanti akan kita bahas. Mungkin selain itu kan kalau tadi peranannya memang membantu guru-guru dalam meningkatkan kompetensi mereka. Betul. Kemudian ada nggak sih atau bagaimana caranya Bu Eka selaku ketua dan sekretaris Bu Sud itu bagaimana cara PPI GABA membantu teman-teman guru Aisyah meningkatkan kemampuan dan pengetahuan mereka? Apalagi sekarang nih lagi gencar-gencarnya deep learning gitu ya, gimana? Betul. Jadi kami di dalam kepengurusan PPI GABA itu punya bidang atau punya divisi, kami sebutnya sebagai bidang sumber daya manusia, gitu ya, atau bidang SDM. Bidang SDM. Jadi strukturnya ada ketua, wakil, sekretaris, bendahara, dan bidang-bidang. Salah satu bidangnya adalah bidang SDM. Bidang SDM ini punya program atau punya pekerjaan. Salah satunya adalah peningkatan kompetensi. Selain meningkatkan kompetensi kepengurusan IGABA itu sendiri, mulai dari tingkat pusat sampai tingkat cabang, juga memiliki program kerja peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.
gitu. Ya, semuanya berarti PTU juga kena ya. betul. Jadi karena tujuannya adalah meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, maka kegiatan yang dilakukan yaitu diklat-diklat, pelatihan, seminar, workshop begitu. Seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Ibu Sekretaris yang sejak zaman purbakala sudah berkecimpung di Bisa ya Mbak Zaza. Iya. Silakan aja. Terima kasih Uni Zaza. Para pemirsa, memang Aisyah itu memiliki perpanjangan tangan itu adalah IGABA atau guru-guru TK Aisyah, di mana memang yang tadi Bu Eka sudah sampaikan, kita tersebar luas dari Sabang sampai Merauke. Oleh karena itu kami ada di bawah pimpinan Majelis Aulia dan Menengah. Di sini kami ingin semua guru-guru Aisyah, khususnya yang bernaung di TK Aisyah, itu mendapatkan semua informasi, mendapatkan semua apa-apa yang dari pusat yang diturunkan ke bawah, sehingga guru-guru Aisyah itu semuanya maju. Semuanya harus berperan aktif dan memang menjadi bagian dari kemajuan pendidikan anak usia dini. Jadi nggak harus di pusat aja yang maju, tapi sampai ke daerah. Betul, juga. karena ketika Aisyah ataupun majelis kami mendapatkan program unggulan dari pemerintah, bahwa kita pun sebagai guru TK itu sudah siap untuk menjalankan tugasnya. Nah, di sini adalah tugas kami sebagai pimpinan pusat Ikatan Guru Aisyah Bustan Apal dan sekaligus memberikan kesempatan untuk guru-guru Aisyah untuk bisa mandiri, untuk bisa melihat potensi apa yang ada di dalam dirinya sendiri. Kita bisa mendapatkan hal itu dari luar, karena Aisyah atau guru Aisyah memiliki ciri khas. Apa itu? Ya, itu adalah pembelajaran tentang etika di program kami. Itu yang tidak ada di luar dan tidak ada di tempat lain. Nah, tersebutlah menjadi kebanggaan kami juga dan menjadi kekuatan kami untuk bisa terus eksis dan terus bisa menjalankan program-program dari Aisyah dan IGABA itu sendiri. Oke, langsung aja nih, Bu Sun dari tadi ngomongin program-program. Langsung aja, apa sih program-program yang telah dilakukan oleh PP IGABA dan dampaknya bagi kita nih, khususnya guru di TK Aisyah Bustan Apal. Siapa yang mau jawab duluan? Kan kalau untuk program kita sebenarnya untuk periode ini kita sudah menata ataupun sudah melakukan kegiatan-kegiatan secara terstruktur, dalam arti ketika kita diberikan amanah untuk bisa menjalankan kepengurusan ini, program-program yang ada sudah kita berikan kepada majelis. Kemudian salah satunya adalah pengembangan kompetensi kepada guru. Kegiatan-kegiatan guru yang memang meningkatkan kemampuan guru itu berkembang dengan baik. Tetapi ketika bukan saja hanya diri sendiri ataupun guru itu sendiri, bahkan ke majelis, ke pengurus dan keluar itu mendapatkan dampak yang lebih baik. Dalam arti ketika guru itu memiliki potensi, sehingga kita bisa melihat dan membaca guru itu bisa kita ajak atau kita berikan motivasi supaya guru ini bisa menjadi moderator atau guru ini bisa menjadi narasumber untuk teman-teman berbagi praktek baik. Jadi karena IGABA itu adalah organisasi profesi keguruan, di mana sasaran kita adalah guru gitu ya, maka memang program-program yang kita lakukan banyak menyasar kepada guru-guru itu, yaitu salah satunya peningkatan kompetensi guru. Di mana peningkatan kompetensi guru itu bentuk kegiatannya adalah mengadakan pelatihan, diklat, sosialisasi, program baru, begitu. Sasarannya adalah guru. Nah, untuk pelaksanaan kegiatan tersebut biasanya kami bermitra, gitu ya. Bermitra yang pertama pastinya dengan pimpinan pusat Aisyah Majelis Poldasman yang tadi Bu Sundari sampaikan, karena kita adalah perpanjangan tangan dari
PP Majelis PAUD Dasmen. Ketika PP Majelis PAUD Dasmen punya kegiatan yang sasarannya adalah guru, maka kami dari IGABA ikut berkolaborasi dalam Berarti IGABA kegiatan lebih ke tersebut. pelaksananya. Betul. Nah, selain dengan PP IGABA, selain dengan PP Majelis PAUD Dasmen, kami pun bermitra dengan organisasi profesi lainnya. Organisasi profesi lainnya kan ada IGTK mungkin atau PGRI, Himpaudi. Bermitra di sini artinya bisa saja kami melakukan kegiatan kolaboratif di mana kami bersama-sama gitu. Karena kami Aisyah gitu ya. betul, karena kami punya tujuan yang sama. Tujuannya kan adalah mencetak kader-kader ya, anak-anak bangsa begitu. Dan banyak juga kegiatan di mana kami organisasi mitra ini bisa duduk bareng dengan organisasi mitra lainnya, IGTK, Himpaudi begitu ya, untuk membahas program-program yang terkait dengan anak karena memang bidang kita di situ. Betul. Dan kita juga bermitra dengan kepemerintahan gitu ya, khususnya dinas pendidikan ataupun bermitra dengan direktorat PAUD karena memang kita berada di bawah naungannya. Begitu sih Mbak. Oke. Jadi kalau misalnya nih saya kan biasanya kan kita udah punya kartu anggota IGTK, kemudian PGRI dan mungkin next time IGABA. Tadi udah tanya juga sama Bu Sugari, kita punya kartu anggota. Terus manfaat saya apa sih ikut bergabung di IGABA itu gitu. Manfaat yang diperoleh guru jika nantinya kita memang harus bergabung di IGABA. Betul. Manfaat kita yang diperoleh oleh guru itu sangat apa? banyak. Gini Mbak Zaza, ketika kita sudah menaung di Aisyah atau di guru IGABA itu sendiri, kita bisa melihat ketika KTA itu sudah kita miliki sebagai pimpinan pusat Aisyah, kita bisa mengetahui berapa banyak anggota IGABA yang sudah menjadi anggota kita dan tersebar di seluruh Indonesia seperti itu. Dan kalau memang belum, kami minta untuk per wilayah dan per daerah serta ke lembaga untuk bisa mengupdating Guru GTK-nya datanya gitu. Nah, kami di sini memang alhamdulillah sejak periode kita sudah secara terstruktur dan secara digital untuk bisa mengetahui berapa jumlah guru dengan program itu SPENA. Tapi nanti kita akan launching ataupun kita sosialisasi kepada lembaga-lembaga di seluruh Indonesia itu TK-nya dan lembaga PAUD non formal kita untuk kita sampai ke guru TPA-nya berarti juga. Betul. Semua. Jadi kita nanti bisa melihat berapa banyak lembaga kita, guru-guru yang tersebar di seluruh Indonesia, jumlah siswanya juga seperti apa berapa banyak, sehingga kita bisa memberikan sasaran apa yang diperlukan di daerah tersebut. Gitu. Jadi kartu IGABA bagi anggota IGABA itu sendiri adalah wajib hukumnya. Iya, jadi guru-guru belum nih sampai ke daerah kayaknya karena saya belum punya. Belum ya, iya. Jadi kita masih proses pendataan, Mbak, gitu. Iya, kita ingin data yang benar-benar valid. Jadi ketika ditanya berapa sih guru IGABA se-Indonesia, itu kita bukan hanya mengucapkan angka, tapi angka itu valid. Nah, itu sedang masif dilakukan dengan aplikasi kami. Aplikasi kami yang baru namanya SIPENA. Sistem Informasi Pendidikan Aisyah. Oh, SIPENA, betul. bukan SISPENA. Bukan SISPENA, kalau SISPENA punya ban ya, punya badan akreditasi. Benar. Jadi kita namanya SIPENA, Sistem Informasi Pendidikan Aisyah. Itu memang link tersebut sedang kita gulirkan secara masif ke bawah. Nanti daerah-daerah atau lembaga-lembaga silakan mengisi begitu. Keuntungannya Bu? Keuntungannya adalah yang pertama akan mudah bagi kita untuk menarik data ketika ditanya berapa sih guru yang sudah S1 Aisyah, berapa guru yang belum S1, berapa guru yang sudah sertifikasi, berapa guru yang belum tersertifikasi gitu. Ketika kita sudah punya data lengkap dengan by name-nya, by name by address gitu ya, itu akan memudahkan bagi kita untuk penyaluran bantuan-bantuan gitu. Ada bantuan. Betul, ya. karena jadi kalau kuliah gratis juga mungkin diusulkan bisa jadi salah satunya Allah. itu karena kami IGABA beserta dengan pimpinan pusat Aisyah Majelis PAUD Dasmen itu kami melakukan audiensi dengan
tutor PAUD, dengan Dirjen GTK. Salah satunya ya bentuk itu membahas, meminta apa sih peluang-peluang yang bisa kita dapat. Apakah bisa nih guru Aisyah mendapatkan jenjang bantuan S1 gratis atau dan lain-lainnya. Nah, permasalahannya karena kita nggak punya datanya itu, Bu, maka kita belum bisa memberikan itu. Nah, teman-teman, guru-guru Aisyah yang ada di daerah, yuk kita isi si pena. Silakan meminta linknya ke pimpinan daerah atau pimpinan wilayah IGABA masing-masing, karena link sudah kami berikan, tinggal proses pengisiannya saja. Siap, luar biasa ya. Dan ini terakhir, kalau tadi udah tentang perekrutan dan nanti endingnya juga kesejahteraan guru, peningkatan kompetensi dan lain sebagainya, ada nggak sih tantangan yang dihadapi PP IGABA dalam meningkatkan profesionalitas guru dan solusinya itu seperti apa? Silakan, boleh Bu Sun, sekretaris boleh. Tantangan kita banyak ya, karena kita tuh salah satu organisasi mitra dalam profesi guru anak usia dini. Di sini di Indonesia bukan hanya IGABA, tetapi banyak mitra-mitra kita seperti GTK, Himpaudi, IGRA, dan organisasi lainnya. Di satu sisi kita memiliki keuntungan, kita memiliki lembaga sendiri, TK Aisyah, semuanya labelnya TK Aisyah. Tetapi di himpunan lain dia memang hanya menghimpun, tetapi dengan nama sekolah lain. Itu keuntungan kita. Tantangannya adalah bagaimana lembaga-lembaga Aisyah agar bisa eksis dan terus meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Pelayanan prima itu ya. Pelayanan prima yang kita berikan untuk masyarakat dan orang tua yang akan menitipkan anak-anaknya di TKI sekolah kita. Gitu. Dan kita melihat guru-gurunya. Nah, bagaimana guru-gurunya itu bisa mendapatkan satu kesejahteraan. Kedua, dia mendapatkan sertifikasi dari program pemerintah, dan mungkin dari daerah-daerah itu memiliki tunjangan-tunjangan di daerah masing-masing. Kalau di Jakarta mungkin hibah, dana hibah, atau mungkin kalau di tempat lain adalah insentif. Nah, itu yang menjadi kita tingkatkan seperti itu, dengan harapan ketika nanti pendataan itu sudah berlangsung, insya Allah dari wilayah atau daerah itu akan memberikan informasi lebih cepat kepada kami pimpinan pusat, baik IGABA dan majelisnya ya Aisyah. Nah, jadi kita bisa langsung turun ke bawah untuk bisa menyampaikan apa yang dibutuhkan. Seperti itu Bu Zaza. Oke, terima kasih luar biasa sekali Bu Sundari dan Bu Eka. Closing statement nih dari Ibu Ketua PP IGABA terkait gimana sih supaya guru-guru Aisyah ini tetap semangat dalam menjalani aktivitasnya. Ya seperti tahu, karena kalau kita mencari uang di amal usaha Aisyah itu tidak bisa, tetapi kalau kita mencari amal itu memang luar biasa karena kita memang sebuah amal usaha. Gimana Bu Eka memberikan motivasi kepada teman-teman guru Aisyah supaya tetap semangat mengajar dan mendidik anak bangsa di Aisyah sendiri? Ya, untuk guru-guru Aisyah yang ada dari Sabang sampai Merauke, yang di perkotaan maupun di pedesaan hingga di pelosok, pesan saya adalah tetap semangat menjadi guru pendidikan anak usia dini. Yang pertama, mari kita ajarkan mereka dengan hati. Yang kedua, di tangan ibu guru semualah masa depan bangsa Indonesia. Mendidik dengan hati, mendidik dengan cinta, mendidik dengan keikhlasan, insya Allah kita akan melahirkan generasi-generasi emas di masa yang akan datang. Sebagai hadiah untuk bangsa Indonesia. Ya, terima kasih luar biasa. Terima kasih Bu Eka, Bu Sri Sundari yang sudah gimana meluangkan waktu beliau di sela-sela kegiatan kita, dan agak sedikit memaksa akhirnya beliau berdua mau duduk bersama di sini. Demi apa? Demi teman-teman Aisyah di mana saja berada, mau di dalam negeri apapun, walaupun ada di luar negeri tetap terjangkau ya, tetap dijangkau. Dan satu pesan seperti Bapak Ki Hajar Dewantara mengatakan, guru itu seperti petani.
yang memupuk, mengolah lahan supaya apa? Supaya bisa menumbuhkan padi-padi yang berkualitas. Tetap jadi guru yang rendah hati dan membangun, mendidik anak bangsa sepenuh hati supaya kita menjadi Indonesia yang bergenerasi emas di beberapa tahun yang akan datang. Dan saya tutup dengan pantun, ikan hiu muter-muter sudah datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Sama-sama. Luar biasa. Editing nanti itu.